Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal pemakaian minyak goreng ya. Jadi beberapa bro itu menyebut ya nggak merasa sreg pakai minyak goreng sebagai campuran oli mesin ya, dengan alasan apapun, entah ketakutannya apa. Biasanya sih karena ditakut-takuti dari orangnya grup oli, orang-orang yang mempelajari soal oli tapi tidak betul-betul menggali lebih dalam ya. Ya sebenarnya disebut lebih dalam juga susah, nggak bisa, karena ya harusnya menggali dangkal pun cukup ya. Menggali dangkal itu maksudnya kalau nge-search bisa nemu halaman pertama, nggak perlu halaman kedua atau ketiga. Ada ketakutan gara-gara asam, ada ketakutan gara-gara disebut nggak punya film strength, ada ketakutan gara-gara disebut tidak punya sifat seperti oli. Terus ada ketakutan mudah gosong, mudah hitam, cepat rusak olinya, cepat rusak mesinnya. Itu ya ketakutan yang didasari oleh ilmu yang nyeleneh ya, ilmu yang nggak ada dasarnya, asumsi yang tidak didasarkan pada informasi yang benar. Karena yang belajar minyak goreng lah tahulah bahwa ya minyak goreng itu titik didihnya, titik kuatnya, daya tahan panasnya itu lebih tinggi daripada oli mesin. Kalau dipanggang barengan, yang berasap dulu itu oli mesin. Kalau kebakar, yang kebakar dulu oli mesin. Kalau habis, yang habis dulu oli mesin. Kalau hitam, yang hitam dulu oli mesin. Jadi kalau hubungannya dengan panas, minyak goreng itu lebih unggul. Terus berhubungan dengan licin, minyak goreng itu punya sifat licin. Sementara itu licinnya yang ada di oli mesin itu bukan dari bahan olinya, tapi dari aditifnya. Jadi nggak bisa jadi patokan. Soal bikin mesin rusak, soal apa jenenge, cepat jadi hitam di mesin ya nggak juga ya. Penulis justru rusaknya motor ini ya, suara kemelotakan itu gara-gara pakai oli jelek, bukan gara-gara pakai minyak goreng. Kayak terakhir motor penulis jadi kemelotakan bawahnya kan gara-gara pakai Repsol Smarter, oli full sintetik, harga 150.000 per liter. Kalau orang grup oli, orang-orang yang mania sintetik, wah hebat itu, olinya keren itu. Ya padahal nggak juga ya. Oli juga nggak sesuai spesifikasi. 10W40 tapi kok cari nemen. Padahal ya NMAX ini speknya ya 10W40 ya. Tapi lepas dari itu semua, yang jadi masalah adalah ketika orang mulai rekomendasikan penggunaan minyak goreng sebagai engine flush. Ada beberapa keunggulan penggunaan minyak goreng sebagai engine flush.
yaitu satu, nggak pakai oli bekas. Oli bekas itu biasanya sudah nggak layak pakai, apalagi kemudian dicampuri cairan engine flush yang biasanya jauh lebih encer lagi, makin nggak layak pakai lagi. Secara pelumasan minyak goreng akan lebih melumasi karena toh pemakaiannya RPM rendah dibanding dengan pakai solar. Mesin diisi solar, olinya solar atau bensin dijadikan sebagai oli, itu ya bakal lebih baik juga karena daya pelicin dari solar dan bensin itu minim, encer sekali juga. Untuk bagian-bagian seperti culnar bearing atau ya bearingnya juga itu bisa merusak, belum lagi efek ke seal, efek ke bagian-bagian elastomer atau empuk-empuk aneh atau karetnya pada dalaman mesin, biasanya bisa rusak, melulet atau apa. Kalau dalam keadaan dingin no problem, tapi begitu kena solar panas, kena bensin panas, ya reaksinya bakal keras. Emang itu lebih baik lah minyak goreng, mungkin dibandingkan dengan produk engine flush yang dipakai sebagai oli, produknya PTT hampir sama, karena ya produknya PTT itu kan SAE 20 ya, apa setara 0W20, encer banget. Itu sudah kayak minyak goreng encernya. Minyak goreng malah kayaknya sudah masuk kategori 5W30 mungkin ya kalau dikategorikan. Nah, tapi tetap ya, walau ada keunggulan tersebut, ada keunggulan yang jadi membahayakan kalau menggunakan minyak goreng sebagai engine flush, yaitu adalah kemampuan pelarutan minyak goreng yang luar biasa. Sebelumnya penulis sempat ya ngasih rekomendasi engine flush sebagai minyak goreng sebagai engine flush. Sebelumnya sempat ya penulis ngasih rekomendasi seperti itu. Tapi sekarang sejak tahu ada yang mengalami kasus ya, penulis malah larang sekarang. Dilarang justru karena kemampuan pelarutannya yang terlalu besar. Karena malah ya, pelarutan yang terlalu besar ini bikin masalah. Bikin masalah karena kemampuan pelarutan yang terlalu besar ini membuat kerak-kerak mesin, lumpur-lumpur itu jadi terangkat semua, jadi rontok, jadi berjatuhan, jadi lepas dari bagian-bagian mesin yang berlumpur. Ini yang jadi masalah. Masalah karena ya kalau jatuh semua langsung telebok semua, saluran olinya nggak bisa menangani, filter juga nggak bisa. Filter bisa aja langsung jadi mampet, buntu. Kalau sudah buntu ke bypass. Kalau sudah ke bypass, apa yang terjadi? Ya kotoran-kotoran bisa saja lewat ke saluran oli. Padahal saluran oli itu kecil. Nah yang terjadi adalah ya buntu saluran filternya. Kalau saluran filter butuh, apa yang terjadi? Ya bisa rusak mesinnya. Karena ya kan jadi ada bagian mesin yang tidak terlumasi. Itu resiko, bisa ngerusak mesin itu. Jadi
penulis sekarang melarang ya penggunaan minyak goreng sebagai engine flush karena terlalu ampuh. Saking ampuhnya sampai kerak-kerak selumpur yang ada di mana-mana itu bisa membuntu salurannya. Saking hebatnya ya kemampuannya minyak goreng, jadi nggak bisa kita pergunakan banyak. Kalau untuk rasio dari yang sudah coba-coba 20% itu muntup-muntup, meripit hampir. Jadi 20% minyak goreng itu campurannya wis sudah termasuk sangat ampuh ya. Kerak-kerak mudah rontok semua, sampai ada bro yang ngomong jadi kayak bubur ketika dicek itu. 20% seperti itu. Oleh karena itu penulis rekomendasinya selalu maksimal 10% saja lah. Kenapa sih butuh cepet-cepet? Toh mesinnya gak mogok, gak macet. Pakai 10% saja lah. Toh selama ini lumpur sudah numpuk banyak di mesin juga nggak ada masalah. Kenapa nggak sabaran nunggu beberapa kali ganti oli saja? Jadi ya kalau misalnya ya pingin engine flush, iya memang benar minyak goreng itu bisa membersihkan membersihkan kerak, bisa membersihkan lumpur ya. Kemampuannya hebat. Tapi ya justru karena terlalu hebat itu jadi berbahaya menggunakan rasio yang berlebihan. Bukan soal nggak licin atau apa, bukan soal nggak cocok jadi oli mesin atau apa, tapi yang masalah rontokannya itu ya. Kecuali memang kalau mesinnya bersih ya, kalau mesinnya bersih ya silahkan. Tapi kalau sudah ketahuan lumpurnya banyak, jangan coba-coba ya pakai 100% minyak goreng. Bisa malah buntu. Kalau sudah buntu ya mau nggak mau harus turun mesin dong. Jadi ya itu ya yang harus diperhatikan. Untuk merek juga jangan sembarangan, karena ya ada merek rekomendasi itu karena merek yang nggak rekomendasi bikin masalah. Memang sih kebanyakan itu problemnya di shear stability, di ketahanannya, di apakah kalau dicampuri oli mesin bikin suara mesin jadi lebih kasar atau enggak. Karena kan yang diharapkan jadi lebih halus. Kalau jadi lebih kasar kan kok lelapo kayak campuran minyak goreng. Tapi ada juga yang tidak direkomendasikan karena misalnya bikin rembes. Kan yo repot ya. Yang lain pakai merek rekomendasi, rembesnya berkurang, ini pakai minyak goreng merek Fortune misalnya ya, Sania, malah jadi rembes lah. Yo nggarai masalah tok toh. Walau memang ada beberapa kasus yang terjadi rembes, bisa jadi karena kotorannya itu hilang ya, kotoran yang biasa menyumbat yang membuntu lubang celah-celah kecil di seal gitu, jadi hilang terus jadi rembes ya. Ada yang seperti itu memang. Tapi ya itu ya bisa diselesaikan dengan misalnya pakai oli mesin dulu, nggak pakai campuran minyak goreng. Atau kalau pakai campuran minyak goreng, dicampurkannya sebelum dimasukkan ke mesin ya, dikocok-kocok dulu atau digimanakan gitulah. Kalau untuk motor ya, kalau motor sih kecil ya, komponen ini sedikit, bagian yang berlumpur juga sedikit, biasanya cuma jadi hitam gitu dok. Tapi kalau untuk mobil wah
Yang namanya lumpur itu bisa tebel sekali ya, bisa sampai apa numpuk-numpuk tuabal, entah di pan olinya atau di bagian sampingnya, bagian rantai noken AC, rantai apa sih, rantai keteng ya. Kalau di mobil wah wis resiko berat. Jadi ya jangan sembarangan ya, penulis larang lah. Lek gawani pakai minyak goreng wis nggak usah lah sama sekali. Jangan untuk engine flash saja, untuk engine flash saja untuk bersihkan. Enggak, ojo. Kalau nggak wani ya wis nggak usah lah sama sekali. Olinya aja pakai oli yang kemampuan pelarutannya besar. Entah oli ester atau oli grup 1 lah. Tapi oli ester saya jarang ya. Apa mana? Ya wis lah itu aja. Wis jangan ya pakai minyak goreng untuk engine flash. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.